Halo teman-teman, salam dan selamat datang di Sikit Art. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya bisa selalu menyajikan hal-hal yang mungkin belum pernah kamu lihat. Ini adalah alat pendeteksi banjir. Bagaimana cara membuat alat ini? Baiklah, pada video kali ini akan saya jelaskan. Komponen yang digunakan adalah resistor 3 buah. Lalu selanjutnya komponen kedua yang digunakan adalah LED atau LED. LED yang digunakan ini hanya sebagai indikator nanti ketika sensor aktif. Komponen ketiga yang digunakan adalah transistor tipe BC547. Ini adalah tipe NPN dengan 3 kaki. Kaki pertama adalah emitter, kaki kedua basis, dan kaki ketiga adalah kolektor. Selanjutnya adalah IC LM358N. IC ini memiliki 8 pin. Lalu ada potensio 10 kilo ohm. Potensio ini digunakan untuk menyeting sensitivitas. Selanjutnya komponen yang terakhir digunakan adalah PCB. Tentunya PCB yang saya gunakan kali ini yang telah memiliki sebuah sirkuit. Selanjutnya setelah komponen lengkap, kita dapat memulai merakit. Yang pertama dirakit adalah IC, tapi kita tidak bisa menyolder langsung IC dengan PCB, sehingga untuk IC ini dibutuhkan sebuah soket. Dikarenakan IC adalah komponen yang sangat sensitif terhadap panas. Selanjutnya kita dapat memasang resistor, 3 buah resistor yang telah disediakan. Sama seperti percobaan yang dilakukan pada video sebelumnya, untuk memasang resistor tidak perlu khawatir terbalik, karena resistor tidak memiliki kutub atau polaritas. Selanjutnya kita pasang potensio 10 kilo ohm. Potensio 10 kilo ohm ini akan digunakan nanti ketika kita akan mengetes sensor. Kita dapat menyeting sensitivitas sensor yang akan kita coba dengan cara memutar ke kanan atau ke kiri potensio ini. Lalu selanjutnya adalah LED. LED ini digunakan sebagai indikator saja ketika nanti sensor aktif. Perhatikan mana kaki yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Biasanya kaki yang panjang memiliki kutub positif dan yang pendek memiliki kutub negatif. Dan yang terakhir adalah transistor BC547. Kaki 1 adalah emitter, kaki 2 basis, dan kaki 3 kolektor. Setelah semua komponen terpasang, dapat dilakukan penyolderan. Lakukan penyolderan hingga semua komponen merekat pada PCB. Setelah selesai penyolderan, tidak lupa memotong kaki-kaki komponen yang tidak digunakan agar terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu kinerja rangkaian sensor ini. Dan yang terakhir dipasang adalah IC LM358N. Pasang pada soket yang telah kita solder tadi. Untuk dapat bekerja, rangkaian sensor ini perlu ditambah elemen. Elemen ini sebetulnya hanya sebuah plat yang dapat kita buat sendiri. Apabila kita tidak sempat membuatnya, bisa kita membelinya di toko online. Dengan harga yang tidak begitu mahal, kita dapat membelinya dengan mudah di toko online. Selanjutnya pasang elemen pada input sensor dan solder, sehingga elemen yang kita pasang dapat merekat dengan kuat. Setelah elemen dan rangkaian sensor ini menjadi satu, sensor ini sudah dapat bekerja. Dengan menambahkan output, kita bisa menggunakan sebuah alarm atau sirine. Ini kebetulan sirine yang telah saya buat. Untuk video pembuatan sirine nanti akan saya buatkan. Atau kalau Anda memiliki sebuah buzzer, dapat ditambahkan buzzer. Atau juga bisa digunakan sebuah relay apabila kita ingin mengonekannya dengan alat kontrol seperti PLC.
dan saatnya untuk mengetes rangkaian sensor pendeteksi banjir yang telah dibuat. Ini adalah elemen yang berfungsi untuk mendeteksi ketika menyentuh air. Lalu ada rangkaian itu sendiri, dan power supply kebetulan saya menggunakan baterai. Bisa saja menggunakan power supply dari sebuah power supply yang permanen. Lalu untuk output, saya tidak menggunakan buzzer karena mungkin untuk buzzer suaranya kurang terlalu keras atau nyaring. Saya menggunakan sirine rangkaian yang telah dibuat sebelumnya. Untuk sirine ini sebenarnya ada sirine yang sudah jadi, sehingga kita tinggal memasang pada outputnya. Atau bahkan output ini bisa dihubungkan dengan relay untuk kita hubungkan dengan alat kontrol seperti PLC. Sebagai simulasi sebuah keadaan yang terjadi pada suatu tempat, saya menggunakan sebuah wadah sebagai tempat penampungan air. Di wadah ini kita akan tempatkan sensor atau elemen yang telah kita pasang tadi. Elemen ini bisa kita setting ketinggiannya bisa 1 cm, 2 cm, bahkan sampai 10 cm untuk mendeteksi permukaan air dari tanah. Sebetulnya ini hanyalah sebuah contoh, jadi saya gunakan ketinggian 7 cm dari permukaan tanah agar dapat kita lihat hasil dari kerja sensor ini. Selanjutnya kita pasang power supply dari baterai 9 volt untuk menyalakan sensor ini. Dan power supply dari baterai 9 volt pun telah aktif, artinya sensor ini sudah dapat bekerja. Untuk melakukan percobaan, kita tuangkan air ke dalam wadah sebagai simulasi telah terjadi atau mendeteksi datangnya banjir. Kita tuangkan air secara perlahan-lahan, dan inilah sensor pendeteksi banjir.